Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Atiatul Husna, Aulia Al-Maghfirah, Nur Lutfiatul Laila, dan Sukma Dian Ayu Nadhifa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan salah satu materi akuntansi lembaga keuangan syariah, yaitu tentang akuntansi court. Nah, dalam akuntansi court ini nanti akan ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang pengertian court, yang kedua dasar hukum dari court, yang ketiga ada rukun dan syaratnya akad court, yang keempat court dalam lembaga keuangan syariah, yang kelima ada perlakuan akuntansi terhadap court. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian court. Court secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qorodo al-iqrodo, yang artinya apa? Peminjaman, atau kirot, yang berarti al-qit'u atau cabang atau potongan. Ialah harta yang diberikan seseorang pemberi kirot kepada orang yang dikirotkan atau orang yang menerima kirot, untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu. Qard juga bisa diartikan sebagai pengalihan hak milik harta atas harta. Nah, selain itu, menurut Wiroso, qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban, yaitu pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun juga bisa dibayar dengan cicilan, yaitu cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa qard adalah utang piutang ataupun pinjam meminjam, yaitu dengan memberikan pinjaman dana kepada orang yang membutuhkan dengan motif itu tolong menolong, bukan motif lain ataupun motif komersial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum akad qard. Yang pertama, Quran Surat Al-Hadid ayat 11, yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian yang kedua ada Quran Surat An-Naml ayat 89, yang artinya, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Kemudian yang kedua ada dasar hukum al-hadis. Yang pertama, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2420, Kitab Al-Hakam. Kemudian selanjutnya bahwa Rasulullah bersabda, aku melihat pada waktu malam diisrokan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan ia meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Al-Hakam. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat qard. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad tersebut, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegak dan adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya. Rukun qard ada 4, yaitu yang pertama, mukrid, orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan. Yang kedua, mustarid, orang yang mempunyai utang. Yang ketiga, muktarot, barang yang menjadi objek. Dan yang terakhir, sighot akad atau ijab kabul. Adapun syarat yang terkait dengan akad qard, yaitu yang pertama, syarat akidain atau mukrid dan mustaqrid. Syarat akidain dibagi menjadi 2, yaitu ahliyatu al-tabaru atau layak bersosial. Yang dimaksud layak bersosial adalah orang yang mampu tasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini, anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta, orang cacat mental, dan budak tidak boleh melakukan akad qard. Kemudian ada tanpa ada paksaan, bahwa mukrid dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain.
Demikian juga sebaliknya, keduanya melakukan secara sukarela. Kemudian syarat yang kedua, yaitu syarat muktarot atau barang yang menjadi objek qard. Yang dimaksud barang yang menjadi objek qard adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat zighot. Ijab kabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan qard tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi mukrid. Qard dalam lembaga keuangan syariah. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qard dan turunannya yaitu qardul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qard maupun qardul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qard al-hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, sehingga disebut akad ta'awuni atau akad saling tolong-menolong. Berdasarkan fatwa, maka yang menjadi pertimbangan menetapkan qard al-hasan sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syariah yaitu yang pertama, lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al-qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Kemudian, yang terakhir, akad tersebut sesuai dengan syariah Islam. Akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, maksudnya memandang perlu mendapatkan fatwa tentang akad al-qard untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Coba teman-teman perhatikan skema berikut. Dari skema berikut, maka dapat digambarkan bahwa lembaga keuangan syariah hanya sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infak, sedekah, dalam bentuk qard yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman qard dan lembaga keuangan syariah tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan. Dalam qard ini, nasabah wajib mengembalikan dana kepada lembaga keuangan syariah sebesar pinjaman yang telah diperoleh dalam artian, lembaga keuangan syariah menerima kembalian modal dari nasabah. Macam-macam qard dalam lembaga keuangan syariah. Akad qard dalam lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial, semata sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tentang al-qard bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, yang kedua, yaitu akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadhah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain sebagai produk rahan emas, pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, dan anak piutang. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada 5. Yang pertama, 1. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Yang kedua, nasabah qard al-hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, nasabah qard al-hasan dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak dijanjikan dalam akad. Yang kelima, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya, maka LKS dapat 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, 2. Menghapus bagian atau seluruh kewajiban.
Melakukan akuntansi penyerahan dana kas atau uang tunai oleh pemilik dana kepada peminjam. Contohnya pada tanggal 15 Januari 2010, LKS Nusantara Prima menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Izzuddin dengan akad qard. Seorang pengusaha UMKM yang sedang mengalami kesulitan usaha pada saat ini sebesar 6 juta. Pinjaman akad qard dengan jangka waktu 1 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 15 Januari 2011. Atas penyerahan dana pinjaman qard dalam bentuk uang tunai dari LKS Nusantara Prima kepada Izzuddin, maka LKS Nusantara Prima melakukan jumlah sebagai berikut. Pinjaman qard 6 juta itu masuk ke debit. Pengembalian dana qard oleh peminjam kepada pemilik dana. Contoh berdasarkan jadwal angsuran yang sudah disepakati Izzuddin. Pembayaran angsuran pokok pinjaman qard pada tanggal 15 Februari 2010 ke LKS Nusantara Prima sebesar 500.000. Atas pembayaran dana pinjam qard dalam bentuk uang tunai oleh Izzuddin kepada LKS Nusantara Prima, maka LKS Nusantara Prima melakukan jumlah sebagai berikut. Kas atau rekening atau clearing 500.000 masuk ke debit. Kemudian pinjaman qard 500.000 masuk ke kredit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.